Oke, sekarang kita masuk ke sensa. Ini yang menarik ya. Sensa adalah simbolik secara bintang secara simbolik. Jadi bukan literal berarti ada dewanya terus ngikut kita ya, enggak kayak gitu, bukan entitas. Ini simbolik. Nah, ini yang menarik. Saya sangat suka baca sensa. Yang pertama, kamu punya yang namanya betulin ya kalau salah ngomong. Ini ada yang ngerti Mandarin nih, takut salah ngomong kita kan. Namanya juga kita lulusan makan Fuyung Hai aja gitu. Jadi kalau ngomong Fuyung Hai suka enak. Fuyung salah. Hai spellnya gimana Fuyung Hai? Fuyung Hai. Fuyung Hai biasa aja. Fuyung Ya, Hai kayak orang- bukan Mandarin ya? Bukan sih. Bukan, cuman karena apa? Bakpao, capcay. Capcay itu capcay. Oh harusnya capcay. Karena dia ca itu kayak semi digoreng, semi stir pan fried gitu loh. Ini karena teman-teman Aileen ini bisa Mandarin. Jadi kalau Sedikit. saya salah tuh dikoreksi ya namanya. Orang Enggak asli. lah. Kalau saya KW. Kita bertiga di sini KW. KW. Aileen asli sendiri. Oke, sensa yang pertama ini sangat bagus ya, tapi datangnya sensa datang shadownya. Saya akan kasih tahu semua. Yang pertama punya Yue Te Kuiren, ya, kebajikan dari bulan. Ya, jadi kebajikan dari bulan ya. Ini artinya orang ini cenderung punya kehidupan yang mudah menerima kebaikan dari orang yang tulus. Jadi orang tuh suka kayak baik sama kamu. Iya, itu betul. Tulus sama kamu. Biasanya mereka berhati mulia, cerdas, tenang, lurus, taat peraturan dan terbuka. Itu. Tapi Yue-Te Kuiren ini akan aktif kalau sifat-sifat tadi harus kamu jalankan. Gitu. Jadi gini, kalau dalam Pak Ce itu kan dia ada siklus yang namanya kita itu kayak gear kecil dari satu gear besar yang banyak. Kalau ini tidak kamu lakukan, kamu tidak dapat. Jadi ibaratnya gini, kamu punya dalam tanda kutip kan sensa ini beberapa hal bisa semacam privilege. Iya. Contoh, kamu punya privilege nih misalnya ke kerajaan A misalnya. Kamu udah punya privilege, kalau ke sana kamu akan dibantu gitu. Tapi gimana kamu akan dibantu kalau kamu tidak pernah datang ke sana menjalin hubungan baik dengan kerajaannya, terus kamu bersikap baik. Nah, berarti kalau memang Jesslyn mau mempertahankan itu, Jesslyn harus cerdas, harus hidupnya lurus. Gak bisa belok. Jangan aneh-aneh kalau bahasa mama saya, sama harus taat peraturan. Gitu. Jadi misalnya contoh ya misalnya ya tergoda mau melakukan tindakan yang kurang baik, kriminal, KKN dan sebagainya, itu biasanya sensanya nggak jalan. Gitu. Karena kan istilahnya kamu udah punya benihnya kan, kamu tabur nggak gitu loh supaya dapat. Tapi kamu ngerasa orang-orang banyak yang tulus bantuin kamu. Ngerasa sih, aku dari kecil sampai sekarang walaupun kayak ya ada masalah, tapi banyak orang yang sebenarnya bukan banyak sih, lebih ke arah kayak orang-orang itu selalu datang tepat pada waktunya. Oke. Selalu aku dibantu tepat pada waktunya. Kamu boleh sharing nggak satu mungkin yang kayak satu kejadian paling kamu ingat kamu dibantu di poin itu. Kamu kayak dia bantu kamu banget nih gitu. Ada sih satu orang, mungkin aku nggak akan mention orangnya siapa. Ada satu orang, dia ketika aku bener-bener gimana ya, ini ada masalah hubungan dengan psikopat tadi sih. Lagi down lah anggap aja Iya. gitu. Lagi sangat down terus. Iya, ketika aku lagi sangat down, dia bener-bener ngebantu aku, kayak yang bantu aku untuk ayo gitu, api kamu bangun kayak gitu. Wow, luar biasa. Orang itu tulus ya bantuin kamu Tulus tanpa hidden agenda. Yap, dia sangat amat tulus. Karena hidupnya masih lurus, tidak boleh belok. Amin. Ya, terus pertahankan. Berarti harus banyak berbuat kebajikan juga. Karena itu kan intinya kamu ada diputer gitu loh energinya. Nah, ini yang menarik, punya tauhua. Nah, Apa itu tauhua? Tauhua bukannya tahu ya. Karena orang selalu pada bilang tauhua kembang tahu di mana Cisora, bukan. Tauhua itu aku nggak tahu secara bunga cherry blossom, bunga persik. Hua apa? Cherry persik. Cherry blossom, pohon sakura kayak cherry blossom. Apa namanya? Ya. Hua ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih. Sorry. Jadi tauhua itu bunga persik atau peach blossom. Nah, orang dengan peach blossom ini dia itu dilambangkan sebagai dewa asmara. Jadi dia itu akan memiliki penampilan yang menarik dan dia akan mudah memikat lawan jenis.
Nah, Kayaknya lebih ke Aileen gak sih? Enggak sih, bukan aku sih. sabar, kita Not kan belum me. ke mereka. Oke. Not me. Jadi gini, orang Taohua itu kadang-kadang dia tidak harus kayak penampilannya harus kayak wah banget gitu, tapi dia memang sudah punya daya tarik. Nah biasanya orang-orang nih, saya sih jujur aja, saya biasanya bilang kalau orang punya Taohua dia bisa jualan. Nah kalau misalnya kayak saya nih di hire nih, mau besok mau jualan apa, saya pasti cari orang yang ada Taohuanya, pasti dia bisa jualan. Oke. Makanya kamu orang entertainment, kamu dilihat tanpa sadar menarik. Meskipun kamu tidak banyak ngomong kan. Kalau menurut aku Jesslyn sangat pendiam sebenarnya. Ya, cuman dia dia mau nggak mau udah punya itu di dalam dirimu. Kamu punya daya tarik terhadap lawan jenis. Ya, tapi memang hati-hati karena dia punya daya tarik lawan jenis, jadi dia sering digoda. Jadi kamu jangan marah. Mungkin tanpa sadar, kamu boleh konfirmasi aku. Kadang tuh tanpa sadar orang kalau punya Taohua, ada ya penonton kita juga di sana ada dia punya Taohua gitu. Jadi tanpa sadar digenitin, digodain. Tanpa sadar tuh bawaannya kayak lawan jenis tuh kayak pingin godain. Kamu pernah digoda-godain gitu nggak? Iya, Heeh. sometimes. Jadi jangan karena dia punya Taohua kalian godain dia ya, tapi Taohua itu menarik, Bro. Jadi cewek punya Taohua tuh sangat wow gitu. Menarik gitu ya. Boleh gue jual nggak nomor dia? Jangan dong. Jangan dong. Oke, dia punya Taohua. Oke. Terus dia juga punya, nah ini nih. Ini yang menarik. Punya namanya Tai Chi Quiren. Tai Chi Quiren itu adalah dewa peramalan. Nah, dia suka filosofi, suka astrologi. Iya. Nah, dia ini lucunya kalian bertiga punya. Oke. Tai Chi Quiren tiga-tiganya punya. Tapi balik, kemampuan ini datang dengan responsibelnya. Iya. Ya, jadi karena dia punya intuisi yang baik. Orang dengan Tai Chi Quiren punya intuisi yang baik, ya. Dan dia punya resonansi dengan universe yang cukup baik. Artinya apa? Dia harus menjalin hubungan yang baik dengan semesta. Gitu. Jadi dia harus connect dengan spiritual, dengan semesta. Tapi hati-hati, karena kalau orang dengan Tai Chi Quiren itu biasanya jangan salah ngomong. Karena kita percaya energinya itu kayak semacam merespons karena dia punya resonansi sama universe. Gitu. Jadi misalnya kayak amit-amit ya, pernah kan kita sering ngomong, lu jangan ngomong sembarangan. Kalau kalian pernah nggak ngerasa mungkin tanpa sadar ngomong yang kayak sesuatu dengan energi yang penuh jadi manifestasi kan, Bro? Iya. Misalnya kenapa sih kita ngalamin itu terus misalnya kayak gitu kan? Atau kita kadang kan biasanya nggak ngomong yang bagus ya. Kita biasa ngomong yang contoh ya. Gua kesel banget sama dia. Gua berharap nanti dia susah banget. Kita kan manusia kadang-kadang bisa ke manifestasi, tapi hitungannya karma buat kita. Oke. Manifestasi. Jadi apa yang kita ngomongin akan jadi manifestasi juga. Karena orang dengan Tai Chi Quiren mereka punya manifestasi dengan universe. Gitu. Resonan sama universe-nya dapat gitu. Jadi aku sering ngomong kalau orang Tai Chi Quiren jangan ngomongnya jangan jangan keceplosan gitu. Karena aku juga punya gitu. Jadi aku sering diomelin juga gitu. Ci, jangan ngomong sembarangan gitu. Nanti jadi manifestasi gitu ya. Oke. Jadi kalau itu intuisinya memang baik. Oke, lalu ini bagus nih, dia bagus banget. Kamu punya Huakai. Huakai itu dia punya kemampuan belajar yang tinggi, ya. Tapi kamu suka menyendiri. Cara belajar kamu anortodoks harusnya. Iya. Kamu cara belajarnya kamu nggak bisa tuh yang kayak cuma didudukin, baca buku sendiri apa gitu. Pasti caramu entar denger lagu lah, entar ngapain lah gitu. Aku biasanya kalau ini lucu sih. Aku dari dulu ya, kalau belajar itu harus sambil jalan. Hah? Jalan? Maksudnya jalan kaki? Jalan kaki, kalau nggak traveling. Hah? Serius? Ini serius. Ini Maksudnya lebih duduk di cepat. bus gitu? Kayak misalnya Traveling. di mobil. Jadi aku lebih suka belajar di mobil daripada belajar duduk diam di rumah. Kosnya gede amat ya. Enggak, dia bisa naik busway keliling-keliling sambil belajar. Iya, Iya sambil sih. belajar. Kalau nggak sambil jalan-jalan ke mall gitu, aku belajar kayak Hah? gitu. Belajar kamu gitu? Iya. Serius? Kalau di serius. cafe stay diem bisa nggak? Kan Bisa, intinya- tapi kan ada lagu kan. Minimal gitu. Oh. Jadi harus ada something gitu. Kalau cuma nggak duduk- sambil salto kan? Oh gitu, dari dulu. Kok kakak belum tahu yang ini? Iya, aku nggak pernah cerita. Hanya di Sorat Tarot. Oh gitu. Jadi kamu gimana dulu orang tua kamu? Kesusahan ini sih, sebenarnya aku dulu pas kecil tuh agak susah belajar, terutama bahasa Mandarin ya.
Ya emang Cina KW ya. Oh gitu. Ya. Terus dia kamu suka menyendiri. Iya, aku lebih suka menyendiri. Dan kadang-kadang dia kadang-kadang jadi kesepian. Ya, ini kamu punya, wah ini bagus-bagus banget sensanya. Aku pengen punya Lusen. Lusen itu dewa kemakmuran, prosperity, ya. Nah, orang dengan prosperity ini dia memiliki kemauan yang keras dan dijamin enak makan dan tempat tinggal. Jadi kalau cuma makan sama tempat tinggal aman. Syukur. Kalau ibu-ibu di dulu-dulu nih bro, sis gitu ya, biasa tuh paling suka datang ke tukang pace minta cariin tanggal, maunya anaknya punya Lusen. Karena kan kemakmuran biar aman di Jadi badan. lahirnya pas kapan gitu? Biar dapat tanggal Lusen kan. I see. Biar dapat dewa kemakmuran kan. Nah, orang katanya kalau punya dewa kemakmuran tuh minimal kalau cuma makan sama atap doang dia punya gitu. Oke. Tapi ingat tadi harus Wah, karena kan kemakmurannya dikasih dari Sang sumber. atas, gitu. Terus kamu udah punya itu, kamu punya juga Cinyu-nya. Cinyu itu kereta emas. Wah, jadi kalau ibaratnya kamu udah punya pengendaranya, kamu punya mobilnya. Gitu. Makanya nggak makan? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Nggak Kamu nggak pernah. pernah ngalamin yang kayak, aduh gue nggak tahu nih besok gue nggak makan apa enggak. Nggak pernah. Nah, itu salah satunya. Paket lengkap. Betul. Orangnya cerdas, kaya, baik ya, lembut dan halus ya, dan biasanya beruntung dalam hal keuangan. Oke. Nah, ini nih. Ini yang menarik. Hanya ada di Trianomali. Saya deg-degan ngomong yang ini. Aku juga deg-degan nih yang kali ini. Kok Sama. tiba-tiba deg-degan? Yang ini mereka berdua, kalian punya wangsen. Aku sama Aileen ya. Ya. Jangan dilihatin, Aileen takut. Oke. Wangsen itu secara simbolik adalah dewa kematian. Ya, jadi dewa kematian ini dia bisa memberikan memberikan wibawa, daya analisa dan kalkulasi yang kuat. Makanya tadi kan dia teliti, ya. Pemikirannya strategis, abstrak dan ahli dalam rencana tersembunyi dan jago berargumen. Jadi kalian tuh bisa yang bikin plan apa orang nggak tahu gitu. Iya, itu betul. Itu pinter banget, pinter sekali. Ya, belum selesai, kita kasih tau dulu bagusnya. Ini catatannya. Ini kenapa mereka berdua ngalamin ini bro. Ini permu. Sensitif dengan energi gaib khususnya yang negatif. Karena mereka punya ini. Apa wangsen tadi? Ya, itu wangsen tadi. Jadi kalian memang akan sangat negatif terhadap apalagi energi apa yang gaib, dia sudah sensitif dasarnya karena sudah punya wangsen di badan. Dan biasanya apalagi kalau yang negatif, mereka ngefek banget ke mereka gitu. Biasanya disarankan sebaiknya menghindari rumah duka, rumah sakit, makam, kuburan dan tempat gaib. Sebenarnya disarankan Oke. tidak. Karena nemplok Betul. dan ngaruh ke mereka. Betul. Terus kenapa kita mau penelusuran? Karena biasanya, nah hati-hati. Nah ini trikinya jadi orang punya wangsen. Mereka bisa terkena yang namanya halusinasi. Nah ini jadi sedikit bisa kalau nggak hati-hati mereka bisa seperti Pedang mata ganda. iya, jadi seperti they have their own thinking gitu. Jadi seperti halusinasi dan kalau yang nggak bisa ngontrol tuh biasa gampang kesurupan. Bisa dia kesurupan gitu. Makanya kalau penelusuran atau apa mungkin mudah dideketin, mudah ditempelin. Dan biasanya karena dia punya kelebihan tadi, nah dia akan juga rentan terhadap, mungkin kamu bisa konfirmasi sedikit ya. Makanya bisa mudah terkena masalah dengan gosip dan fitnah. Iya banget. Itu betul banget. Mungkin kalau aku sih bilang wangsen ini meskipun kalian tidak di entertainment, mungkin kamu bisa konfirmasi sedikit, tidak usah detailnya sama kita karena itu privacy. Ngalamin nggak sebelum masuk ke dalam Trianomali pun secara personal hidup kadang-kadang sudah tiba-tiba kamu nggak ngerasa buat apa-apa, Suka kalian digosipin. dibilang apa gitu. Aileen gimana? Always. Bahkan ya curcol dikit. Baru ketemu ya, aku belum ngapa-ngapain, udah nggak suka orangnya. Terus dia membocorkan gosip-gosip yang nggak jelas. Oh gitu. Iya, nggak cuma 1-2 kali. Dari zaman aku TK sih, seingat aku. Iya. Kak Lin. TK. Oh my god. Bisa Serius? begitu. Ada aja orang begitu. Kan aku nggak pernah cerita ini sih. Ya untuk apa Hanya di cerita? surat tarot. Ya untuk apa cerita? Pertanyaan aku. Iya, itu karena efek dari ini. Jadi memang hidupnya aku kenal ya adalah beberapa orang yang pas aku cek chartnya dia punya wangsen. Makanya ini- dia cenderung menarik gosip. Ada cerita lucu sih, pas kecil kan aku emang dijauhin sama teman-teman kan, nggak tahu kenapa loh. Aku nggak tahu loh, aku nggak berbuat sesuatu. Sedangkan aku kan pendiam, nggak ngapa-ngapain juga di kelas. Terus dijauhin sama satu kelas kan, tanda tanya kan.
Heeh. Ya itu salah satunya, Mm-mm. satu kelas. Terus tapi aku nggak nyesel sih. Ada satu hal yang pernah aku lakukan, aku nampar salah satu anak di kelas. Serius? Aku pernah nampar pas kecil. Karena dia macam-macam sama aku. Oh, heeh. Dia macam-macam, terus ya udah aku tampar di depan guru lagi. Oh, terus gimana langsung? Besok mamaku dipanggil. Oh, oke. Ya sabar. Berarti karena itu sudah memang ada di dalam diri kan. Iya, Berarti dari memang kecil. harus menyadari bahwa lebih berhati-hati dalam berperilaku, lebih berhati-hati dengan apa yang kalian katakan. Karena Oke. sudah mudah menarik ini. Dan itu tadi sebenarnya ya itu tidak disarankan sebenarnya terlalu. Kalau kalian udah ngerasa kayak ini ada something wrong ya itu karena energinya negatif biasanya. Akan Oke. lebih ya benar. Dia kalau jalan-jalan pasti karena mereka berdua kan. Iya. Kalau di ATI aku sih yang paling gampang ditemplokin sama demon. Kalian berdua dari antara dia berempat berarti kan ya. Detektif Astral. Ya kemarin gue baru ketarik. Ya udah sama aja. Ya hati-hati. Sama Jadi gitu. sebenarnya kita sering bilang kayak kalau nggak penting-penting banget jangan pergi ke Terus gimana tempat-tempat. kita ATI dong? Iya. Live-nya kita. Udah ada Kak Adam. Nggak khawatir kok. Di Kita backup. pembersihan, berdoa Iya, gitu kan. Harus Kita selalu pembersihan, harus pembersihan sama apa namanya? Nanti ada di balik layar nanti aku kasih tauin. Kak Adam Bisa. harus jaga ya. Ya di backup. Gitu. Kamu Itu bisa backup diri sendiri, Aileen, kata Keris. Bisa bisa kok dengan doa. ini sendiri. Aku tahu, aku bercanda di video. Ya. Oke, itu kamu suka seni selain musik kan ya sebenarnya? Aku suka gambar. Mm-mm. Oke, itu sih kalau dari aku gimana kira-kira, Jess? Sesuaikah Pak? 1000/10. Bener-bener 1000 akurat. per 10. Bener-bener akurat banget. Ini beneran. Nanti kalau ada hal-hal yang pribadi boleh ditanya di off kamera, tidak semua akan saya beritahu di sini, rahasia ya. Kamu pasti penasaran pengen dibaca juga. Silakan DM Sorot Tarot. Promosi guys ya. Tapi jadi bagus, jadi lebih aware Lebih dan aware sama lebih diri. tahu sih. Mungkin sometimes kita kayak nggak aware terhadap diri kita sendiri gak sih? Tapi setelah dibacain, oh tahu kenapa begini. Itu sih Jadi menurut aku bagus. sama untuk ngerti shadownya kenapa. Nah, jadi orang kan sering gitu kan, gue pengen keren kayak Trianomali. Sis bro capek. Ya kan kayak gitu kan kadang-kadang. Tiada hari tanpa gangguan. Iya. Tiap hari tanpa gangguan. Terus ini kayak gini contohnya, mungkin kayak bahkan mereka sudah mengkonfirmasi mereka sebelum masuk ke ke YouTube juga, ke entertainment juga Gosip-gosip. udah Banyak ngalamin sih. gitu, udah ngalamin. Itu memang ya after effect lah aku bilangnya. Oke, berarti sekarang aku ke siapa nih? Tukaran aja kali duduknya ya. Kawin Hah? lagi dulu. Boleh Kawin aja. Kakak Willy dulu ya. Ya udah gue dulu. Oke. Aduh deg-degan nih. Gue sama, gue juga sorry. Tinggal berapa menit? Masih 17 menit. Oh ya udah. Oke. Sekarang kita ke Pak Ketuanya dulu. Kamu habis ini, kamu berat, kamu banyak pesennya. Jadi tolong jangan posisikan saya sebagai Sorot Tarot. Soalnya punya dia banyak banget. Pesan apa nih? Pesan sponsornya banyak. Oke. Karena dia sensanya banyak. Aduh. Nggak apa-apa lah bro. Baiklah. Baik, yuk. Yuk. Siap. Oke. Untuk padahal dia udah pernah loh. Kamu udah pernah kan ya di itu ya? Oh, tapi beda. Beda. Iya, Beda. agak Iya. beda. I guess tiap parts reader pun juga punya Gaya metode yang masing-masing. beda ya, gaya yang beda. ya. Oke. Nah, dia adalah tadi aku udah bilang ya, diri sendiri adalah orang kui. Orang kui itu adalah orang air kecil. Orang air kecil ini adalah orang yang punya dengan imajinasi. Mereka sangat kreatif, orang air kui ini. Makanya dia suka bisa kamu ngerasa gak kadang kayak apa yang kamu pikirkan orang mungkin susah ngerti gitu. Oh iya banget iya. Gue sampai kayak lu masa gitu aja gak bisa mikir sih gitu. nggak nangkep visionnya gitu, Iya, nggak nggak nangkep. Oke. Iya. Biasanya, nah ini yang membuat kamu bisa jadi dosen, ya. Orang kui itu adalah cerdas. Dia elemen air itu dilambangkan dengan kecerdasan. Oke. Oke. Jadi bukan berarti kalau kurang air nggak cerdas ya. Jangan nanti gitu. Oh tadi ini. Biasanya kalau airnya itu street smart. Street smart kayak kamu nih harusnya street smart. Jadi kita tuh belajar dari kayak ke jalan kemana belajar. Jadi nggak bisa yang duduk baca buku, ya. Terus dia itu berintuisi. Nah berintuisi pemimpin. Makanya naturalis jadi punya jiwa kepemimpinan, ya. Yang peka terhadap sekitarnya. Jadi memang kamu peka terhadap ya banyak Iya, hal. iya. Ya, terhadap environment, terhadap lingkungan, terhadap orang-orang lain kamu peka. Orang yang peka lah, saya bisa bilang orang yang peka. Terus
ya juga adalah orang. Nah ini nih yang penting nih. Aduh aku takutin nanti dikasih pulang nggak ya materi Sama gue anomali. juga PR-nya banyak katanya. Oke, ini adalah orang dengan api pink, ya pink. Api pink adalah dilambangkan dengan api matahari. Nah, Oke. ini menarik. Orang api pink ini kamu menjadi orang api. Kamu perhatiin deh, kamu tuh cuman yang kamu lagi mirip kalau kamu lagi kerja sama orang tua atau sama anak atau sama bawahan. Jadi orang api matahari. Gimana? Jadi orang api matahari, kamu bersikap yang sama ketika bekerja, Heeh. sama ketika sama bawahan atau sama sifat orang tuamu. Sama orang tuamu. Oh, nggak tebang pilih istilahnya gitu. Ya, Jadi ya. gitu sifatnya sama ya. Terus orang api matahari ini sesungguhnya adalah orang yang friendly, mereka sangat friendly biasanya. Dan mereka biasanya adalah orang-orang yang seperti lagu, ya. Dia suka memberi tidak harap kembali. Dia biasanya suka seperti itu. Dia suka memberi tidak harap kembali, ya. Orangnya mandiri. Ya, orang api matahari itu makanya tadi kan bisa apa ya Pak, semua bisa ya. Kalau bisa murah hati, dermawan, jadi memang nggak boleh pelit bro, harus banyak. Itu gue agak pelit. Nggak, nanti aku kasih tahu kenapa kamu nggak boleh pelit. Oke. Dengar. Dermawan, lincah, tuh kan. Makanya tadi kan dia bilang apa suka main skipping kan, nggak bisa diam. Ya kan. Terus berbudi luhur, ya, bersemangat, tabah, orangnya tabah, ya. Dan orang yang hangat. Nah, tapi kekurangannya orang api tinggi itu bisa menjadi sombong. Ya. Nah, Ya. hati-hati. Ini maaf ya, ini ada pesan sponsor aja. Saya cuma disuruh nyampein hati-hati terhadap kesombongan. Karena bayangkan ya Anda, matahari satu aja udah tinggi dia di atas sana kan, dia udah punya dua gitu. Wow, Ya. Mantap. Jadi biasa orang api matahari itu kalau kamu correct me if I'm wrong ya. Aku kalau nggak salah pernah nonton satu episode, kamu menyadari bahwa musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Betul. Ya, musuh terbesar dia dirinya sendiri. Karena dia bisa jatuh kepada kesombongan. Bisa menjadi egois, bisa menjadi mudah bosan, Kenapa lihat kakak kayak gitu, Lin? Ya memang penyendiri. bener sih yang dibacain. Setuju aja sih. Tanya tuh langsung katanya peka apa sekitar kan. Gue berasa Anjing, gitu. gitu. Penyendiri. Aku bingung ya, kalian bisa sama-sama pada sendiri. Kalian memang benar-benar anomali sih. Bayangin ya, yang satu suka sendiri, yang satu suka sendiri, yang satu suka sendiri, tapi dia gabung bisa bertiga loh ya. Emang bener anomali sih. Aduh, terus bener ya, emang suka sendiri. Oh banget. Oke. I can spend like whole day gitu di rumah sendirian. Nggak bosan? Enggak. Karena Ada ada apa aja how yang to mau enjoy dikerjain? myself. Bikin kopi lah, makanan lah, nonton lah, beresin rumah, meditasi lah, whatever. Oh, Gitu. oke. Dan ternyata dia cemburuan, guys. Memang iya? Iya, jealous sih ya. Yang jadi miliknya harus bersedia dicemburukan. Cemburu ya, cemburu gemoy. Dia maunya diutamakan. Nah, dalam pertemanan selalu menjadi orang cia. Orang cia itu adalah tanah pohon. Nah, tanah pohon itu kan selalu dijadikan tempat untuk bersender atau berteduh. Jadi makanya teman-temannya sering datang, bersender, dan berteduh. Bener nggak, ngerasa nggak bersender dan berteduh? Iya. Ngerasa ya. Terus dia juga adalah orang yang sebentar belak-belakan. Belak-belakan. Gue udah mengurangi sih. Apalagi sama teman. Harusnya orang itu kalau kamu merasa kamu dianggap temennya sama Willy, dia akan belak-belakan sama kamu. Jadi kalau dia nggak belak-belakan, mungkin kamu bukan temennya. Mulai hari ini gue akan belak-belakan sama Bo sama Adam. Bukannya udah. Udah. Hampir semuanya. Hampir. Oke, wataknya keras ya. Dia bisa telaten. Jadi kamu bisa ngerjain hal-hal yang butuh kesabaran dan segala macam konsistensi. Udah pernah pencapaian apa paling telaten? Bikin puzzle mungkin 1000 pieces. Lego. Oh ya? Lego kan banyak kecil-kecil. Puzzle pernah berapa ya? I think 1000 pernah deh. Oh ya? 1000 Wow. tuh yang segede apa sih? Yang gede banget, yang I kalau don't know. kecil-kecil, heeh. Pokoknya itunya ukurannya lebih dari semeter kali semeter deh puzzlesnya. Serius? Gue gak tahu itu berapa kali berapa Terus ya. kamu kerjakan sendiri? Tadinya mau buat main sama anak kan. Anak gak suka, udah gue kerjain sendiri aja. Sampai selesai? Hah? Sampai selesai? About 90%. Sisanya karena
lost motivation karena kayak gue pengennya sama anak kan gitu. Tapi kalau 90% aja bisa, 10% juga bisa. Cuma lost motivation. Coba kalau saya itu pasti udah tidur sih dari 10%. Saya kebalikan ya, saya 10%. Habis itu sama. 90%-nya Itu ya, tidur. pas ngerjain puzzle, misalnya gambar bola dunia, yang biru gue kumpulin biru dulu, laut kan. Yang hijau gue kumpulin laut dulu, yang gambar binatang gue kumpulin dulu. Lihat muka kita bertiga. Kira-kira kayaknya Eka enggak deh. Itu kok kayak bau-bau masa kecil orang bahagia, orang main gitu. Iya, maksudnya kayak udah telaten banget sih. Iya, Aku mah- itu aku mah- keren. Kalau aku mah enggak, kayak 10 menit aja kayak seneng aja ketemu ujung aja udah seneng ya ketemu Iya ujungnya. bener, ketemu ujung ya. Oh udah selesai, oh udah. Masalahnya kerjaan di bidang audio tuh butuh ketelatenan seperti iya. itu. Kalau enggak berantakan audio. Oh iya benar. Setiap menit itu, setiap detik itu, wah itu presisinya harus telaten gitu. Oke, orangnya punya prinsip ya, dapat diandalkan ya, keras kepala dan produktif. Itu betul Makanya banget. produktif kan, Bapak nggak bisa diem tadi katanya ngapain. Itu kayak tadi yang keras kepala salah deh. Nah itu tuh rasa kepala yang tidak mau didengar. Itu tuh. dia ini apa? Dia ini elemennya padahal banyakan yang loh, tapi dalam dirinya yin. Oh, Jadi kamu lembut sebenarnya dalamnya, tapi di luar sangat kelihatan keras. Kaku, ya bisa kaku. banget. Kadang-kadang canggung, kadang-kadang konservatif. Gue kaku di hal timing. Hmm. Itu nggak ada toleransi sedikit pun gue. Oh, jadi kayak udah apa? On. Ya makanya gue sering berantem sama mereka nih. Gara-gara Bukan misalnya, aku ya. Hah? Bukan aku ya masalah timing ya. Ya keras kepala juga sama udah lah. Padahal kadang-kadang keras juga kepala gitu. sama aja sih. Aku ingetin lagi kan kalian anomali yang bergabung. Ya, gue tuh timing tuh kayak misalnya jam 2 janji, jam 2 janji. Hmm. Gitu. Gue senangnya gitu. Mm. Dan itu agak kaku. Tapi ya udahlah, sekarang gue udah mulai. Tapi hebat loh kalau dia bisa berubah karena kamu sebenarnya suka sulit untuk berubah. Sampai sekarang juga sulit. Mm. Yang ada tuh gue ngeredam supaya nggak terlalu marah dan egois. Udah. Mm. Tapi kekakuannya masih sama. Tapi bagus sebenarnya karena itu sebenarnya melawan chart kita. Nah, Oh, itu gitu. memang tugasnya kita tahu pace. Kalau Bapak udah tahu sakit asam lambung terus diikutin, Bapak buat apa baca pace, Pak? Berarti itu bagian dari yang 40% usaha human iya, tadi itu. Betul. Oh. Sama 30% lingkungan. Contohnya apa kalau pernah dengar Feng Shui, Hongxi itu Iya, iya. mempengaruhi, makanya biasa baca pace, baca Feng Shui gitu kan. Ah, ah. Sama lingkungan kita di mana kita berada. Contoh ya, dibesarkan di lingkungan yang kayak aku sebenarnya penyendiri dan introvert, tapi saya dibesarkan sama keluarga yang ini banget, keluarga cuawakan gitu, jadi heboh gitu, jadi mau nggak mau kan aku jadi kayak gini nih, kayak habis makan petasan banting, karena karena keluargaku nggak pendiam gitu, aslinya aku sama kayak kalian suka sendirian, suka nyendiri gitu, nah makanya baru keluar sifat ini pas udah lebih dewasa, karena dididik sama keluarga yang beda gitu. Jadi itu sebenarnya itu akan mempengaruhi. Teman main kita itu mempengaruhi sebenarnya. 40% tuh gede loh. 40% usaha manusia, 30% lingkungan. Betul.